Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1 S1 22113, jurusan Teknik Informatika dari kelas A, Fakultas Teknik. Di sini saya membuat tugas video mengenai Python Dictionaries. Eh, Sebelumnya kita langsung saja yang materi pertama mengenai Python Dictionaries. Eh, Dictionaries atau kamus ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai dalam pasangan kunci atau nilai. Eh, Dictionary adalah kumpulan yang terurut dan tidak dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Pada dictionaries, dictionaries ditulis dengan tanda kurung, kurawal, dan memiliki kunci serta dinilai seperti ini. Bisa dilihat pada contoh. Sini ada titik dua Ford, model titik dua Mustang, year titik dua 1964, tutup kurung, terus print this dick. Dictionary item disajikan dalam pasangan kunci di kunci titik dua value dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Misal seperti ini. Dears, buka kurung, Brentford, model, titik dua, Musang, year, titik dua, 1964. Print, tutup kurung, terus kita print, DSD, terus brand. Oke, kita lanjut di materi berikutnya berupa access item. Eh, di materi Python ada salah satu tema berupa access item, yaitu mengakses item kita dapat mengubah dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Ini di contoh terlihat ada model di contoh codingannya seperti kayak disk open, open, buka 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 kurung awal, terus brand titik dua Ford, model titik dua, terus pasang year 1964, disk terus model. Ada juga metode yang disebut dengan get, yang akan memberikan hasil yang sama. Oke, ada get key.
Metode ini atau case metode ini akan mengembalikan daftar semua kunci dalam fokus. Seperti contohnya seperti X, disdict, Y. Ada get value. Kita lanjut di materi yang ketiga. Sebenarnya masih banyak sih di sini di access item. Ada get item juga. Ada check in if case. Langsung saja di change item. eh di tema ini di change value kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contoh, ubah tahun menjadi 2018. Seperti disdik, brand titik dua Ford, model titik dua Mustang, year titik dua 1964, disdik year sama dengan 2018. Berarti kita mengubah tahun 1964 menjadi 2018. Ya, sebaliknya jangan si update update dictionary. Metode update ini ya, akan memperbarui dictionary dengan item dari argumen yang diberikan. Argumen argumen yang harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci atau nilai. Contoh, perbarui tahun dengan menggunakan update metode. Ini, ada di contoh ini ada disdik, buka buka kurung, terus kayak brand, take dua for. Nah, sini yang berbeda adalah disdik update year take 2 2020. Oke, kita lanjut di materi edge item. Menambahkan item. Di materi menambahkan item dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contoh, Anda contoh sini. Disdik brand for model Mustang year 1964. Disdik color sama dengan red. Print this. Kita menambahkan warna. Update kamus. Metode ini merupakan akan memperoleh kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka akan ada. Item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Bisa dilihat di contohnya. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu remove dictionary item. Di sini kita dapat menghapus beberapa item dari kamus. Ya betul. Metode the pop ini
dapat menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan, seperti brand, model. Berarti kita menghapus ini. Contoh. Ini ada beberapa contoh. Selanjutnya ada Love Dictionary. Pada Love Dictionary ini kita dapat mengulang dictionary dengan menggunakan for loop. Saat mengulang dictionary, nilai yang dikembalikan adalah kunci dictionary-nya. Tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contoh, for X in this dict, print X. Ya, kita beralih dari Loop Dictionary ke Copy Dictionary. Copy Dictionary atau kita menyalin dari kamus itu, kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dik 2 sama dengan dik 1. Karena dik 2 hanya akan menjadi referensi ke dik satunya. Dan perubahan yang dilakukan di dik 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dik 2. Ada cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kam- kamus bawaan atau copy. Di sini ada contoh, eh, gunakan get metode ini untuk mencetak nilai model kamus. Misalnya this dict brand for model 32 Mustang, yes, year 32 1964. MyDict sama dengan this dict titik copy, eh, buka kurung dan tutup kurung, terus print MyDict. Ya, terus ada contoh dua. Kita beralih ke nested dictionary. Like a movie. Di sini eh, di materi nested dictionary, Kak, kamus dapat berisi kamus. Ini disebut dengan nested dictionary. Di sini ada contoh satunya. My family, berkurung, child, tik 2, berkurung lagi, name, tik 2, email. Year 2004, tutup kurung. Chill, ya seperti ini kayak ada kamus dalam kamus ya. Ini, terus ada tambahkan lagi si Linus, tambahkan Tobias. I think this. Atau jika ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, kita bisa melakukan hal ini. Seperti yang kita lihat di contoh, kita lanjut pada materi yang ke berikutnya. Ada dictionary methods atau metode dictionary-nya. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada dictionary. Sini ada metode
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, ada 11 metode yang mempunyai masing-masing tujuannya. Kayak remove, kayak menghapus ini, copy, menghapus yang lain-lain. Bisa dilihat di tabelnya. Nah, kita lanjut di materi terakhir pada Python Dictionary, yaitu Dictionary Exercise. Dictionary Exercise kita bisa melakukan latihan setelah mengetahui banyak tentang dictionary ini dengan cara menggunakan Python. Eh, kan sini ada beberapa kode dicontoh seperti car, buka kurung Brentford, model Musang, year 1964. Sekian yang saya bisa paparkan dan jelaskan pada video ini mengenai Python Dictionaries. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.